Hai Sobat Uniquest. Nah, kemarin aku nggak sengaja buat TikTok dan nggak sengaja bahas tentang beberapa misteri. Dan di situ antusiasnya sangat bagus sekali dan saya mengucapkan terima kasih yang udah antusias banget dengerin cerita-cerita misteri saya di TikTok. Ternyata banyak sekali requestan dari beberapa followers aku di sana. Katanya ada yang nyuruh, Kak tolong bahas bangunan Lawang Sewu. Sebenarnya cerita tentang bangunan Lawang Sewu sudah banyak sekali dibahas oleh para YouTuber dan para Instagram atau selebgram yang khusus menceritakan tentang misteri. Dan ada juga beberapa stasiun televisi yang sudah membahas tentang bangunan Lawang Sewu tersebut. Oke, kita langsung saja membahas tentang bangunan Lawang Sewu. Next. Bangunan Lawang Sewu merupakan bangunan bekas Belanda yang dibangun pada tahun 1904 sampai dengan 1907. Lawang Sewu dulunya bukan bernama bangunan Lawang Sewu, tapi Lawang Sewu itu dulunya bernama Nis, atau dalam kepanjangannya itu adalah Netherlands Indies Spoorwerk. Susah banget bacanya. Pokoknya begitu. Itu kepanjangan. Kalian cari aja di Google kepanjangan dari Nis. Oke. Dan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu tersebut artinya adalah bangunan 1000 pintu. Tapi nyatanya Lawang Sewu tidak sampai 1000 pintu, melainkan berjumlah hanya 429 pintu pada bangunan tersebut. Dan dulunya Lawang Sewu merupakan bangunan yang dijadikan kantor kereta api milik Belanda. Selain dijadikan kantor kereta api, Lawang Sewu juga ternyata digunakan sebagai penjara untuk para tahanan pada masanya. Bangunan penjara tersebut terletak pada ruang bawah tanah pada bangunan tersebut. Ruangan bawah tanah tersebut terbentuk seperti lorong yang sangat panjang. Dan sebenarnya bangunan ruang bawah tanah itu digunakan sebagai aliran air untuk menyejukkan bangunan Lawang Sewu tersebut. Ruangan bawah tanah yang berbentuk lorong tersebut yang sekaligus digunakan sebagai penjara pada zamannya hanya memiliki ketinggian sekitar 0,5 cm saja. Dan banyak para tahanan yang sangat tersiksa di penjara tersebut karena merasakan kedinginan dan juga merasa kesempitan pada ruangan penjara tersebut. Dan setelah Indonesia merdeka, akhirnya bangunan Lawang Sewu tersebut diambil alih oleh Indonesia. Dan dulunya Indonesia menjadikan bangunan Lawang Sewu tersebut sebagai kantor kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia. Dan kemudian kantor tersebut berubah lagi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer. Kemudian berubah lagi menjadi kantor Perhubungan Jawa Tengah. Terlepas dari sejarah bangunan Lawang Sewu yang saya sebutkan tadi, ternyata bangunan Lawang Sewu memiliki banyak kisah misteri dan banyak memiliki kisah-kisah angker yang membuat bulu kuduk kita merinding. Setelah bangunan itu menjadi kosong dan tidak berpenghuni lagi, banyak beberapa stasiun televisi bahkan YouTuber terkenal menguji nyali mereka di bangunan tersebut. Dan konon ada beberapa ruangan di dalam gedung tersebut yang terkenal sangat angker. Nah, ruangan apa saja yang paling angker di dalam bangunan Lawang Sewu tersebut? Oke, kita langsung bahas saja. Next. Yang pertama tentunya pada ruangan bawah tanah, yang dimana ruang bawah tanah tersebut terbentuk seperti lorong yang digunakan dulunya sebagai penjara.
warga setempat dan beberapa orang yang sudah pernah uji nyali di sana sering mendengar teriakan-teriakan yang sangat seram sekali. Dan kadang kerap kali terjadi penampakan dari korban-korban tahanan yang dulu meninggal di penjara tersebut. Selain jeritan-jeritan misterius yang terjadi di lorong bawah tanah tersebut, kerap terjadi juga penampakan noni-noni Belanda yang diiringi dengan teriakan misterius dari noni-noni Belanda tersebut. Konon, teriakan noni-noni Belanda itu adalah teriakan ketakutan yang dulunya di mana noni-noni Belanda itu melihat tentara Jepang membantai tentara Belanda secara kejam. Namun, noni-noni Belanda itu tidak akan mengganggu manusia atau orang yang berkunjung ke situ ketika tidak memasuki daerah-daerah terlarang. Dan selain penampakan dari noni Belanda dan suara-suara aneh yang terdengar dari beberapa ruangan, kerap juga terjadi penampakan kuntilanak, genderuwo, dan hal aneh semacamnya. Misteri yang sangat populer yang pernah terjadi di bangunan Lawang Sewu itu adalah kejadian penampakan kuntilanak yang sangat jelas. Jadi ada salah satu stasiun TV yang pernah mengadakan acara di bangunan tersebut. Dan konon ada salah satu peserta yang pada waktu itu mengikuti uji nyali pada bangunan Lawang Sewu tersebut meninggal dunia setelah mengikuti acara uji nyali tersebut. Entah itu karena syok dengan kejadian tersebut atau kejadian yang lainnya. Itu masih menjadi teka-teki sampai saat ini. Terlepas dari semua kejadian misteri yang ada di bangunan Lawang Sewu tersebut, sampai-sampai bangunan Lawang Sewu dinobatkan sebagai bangunan terseram di dunia. Banyak sekali media-media dari internasional yang meliput bangunan Lawang Sewu tersebut. Dan saat ini bangunan Lawang Sewu menjadi tempat wisata setelah beberapa kali melakukan pembenahan pada bangunan Lawang Sewu. Nah, gimana? Ada yang tertarik untuk menguji nyali di bangunan Lawang Sewu itu? Jika kalian suka cerita di video kali ini, oke, jangan lupa di like, terus jangan lupa di komen untuk requestan video-video selanjutnya dari kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan bunyikan lonceng di atas biar setiap kali aku upload video kalian tahu. Thank you for watching my videos. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga untuk jaga pola makan kalian biar tetap sehat, oke? Keep healthy dan keep strong untuk kalian semua. Bye-bye di video selanjutnya. Bye.